Baik. Halo Ibu Linda, selamat siang. Selamat siang, Ibu Anake. Apa kabar hari ini? Luar biasa, Ibu. Walaupun banyak kegiatannya di awal sekolah, tapi saya masih memiliki semangat ya. Ya, mungkin banyak kesibukan ya. Oke. Iya. Apa nih yang mau kita bicarakan nih saat ini nih? Adakah yang mau Ibu bahas bersama saya? Ya, baik Ibu, saya ingin membahas dengan Ibu rencana saya untuk membuat modul ajar sendiri. Di saat ini Ibu, saya ingin mendapatkan penguatan dari Ibu agar saya bisa fokus dan berkomitmen untuk bisa melakukannya. Seperti itu ya. Wah, hebat sekali ya, mau membuat model ajar sendiri. Oke, Ibu. Eh, apa nih tujuan Ibu untuk membuat modul ajar sendiri? Ya, tentunya dengan membuat modul ajar sendiri, proses pembelajaran di kelas ini akan berjalan secara maksimal. Ya memang selama ini jujur masih ada modul ajar yang atau saya pribadi yang masih copy paste dari guru lain, sehingga proses pembelajaran ini tidak berjalan maksimal karena ya, masih ada modul ajar yang tidak sesuai dengan kebutuhan belajar juga atau memenuhi kebutuhan murid maupun dengan keadaan lingkungan belajar di mana mereka belajar saat ini. Oke, ya, jadi menurut Ibu belum maksimal ya, belum memenuhi kebutuhan belajar murid nih. Nah, kalau menurut Ibu apa nih manfaatnya bagi Ibu secara pribadi ketika Ibu bisa membuat modul ajar sendiri? Ya, tentunya manfaatnya yang akan saya peroleh, saya akan ciptakan pembelajaran yang aktif, di mana siswa-siswa dapat terlibat ya dan dapat fokus untuk belajar, sehingga apa yang menjadi harapan saya dapat belajar dengan baik, untuk belajar dengan baik itu dapat tercapai. Oke, jadi Ibu berharap anak-anak dapat dengan aktif ya belajar. Oke, kira-kira apa saja yang Ibu butuhkan di dalam membuat modul ajar ini? Iya, dalam membuat modul ajar ini untuk tentunya yang menjadi kebutuhan saya yaitu bagaimana membuat modul ajar yang dapat menumbuhkan minat belajar mereka dan dapat melibatkan mereka secara aktif dalam pembelajaran seperti yang saya katakan tadi, yang sesuai dengan kebutuhan belajar, disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tentunya modul ajar ini yang relevan dan kontekstual, artinya modul ajar yang terhubung dengan pengetahuan dan juga pengalaman yang dimiliki oleh mereka di kelas sebelumnya. Seperti itu. Sesuai dengan waktu maupun tempat mereka belajar. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak ya. Bagaimana nih Ibu bisa tahu kebutuhan anak-anak? Nah, untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka tentu terlebih dahulu ya mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka. Dengan cara saya bisa apa yang saya sudah pelajari, yaitu melakukan diagnostik awal untuk mengetahui kemampuan mereka atau pengetahuan awal mereka. Begitu juga saya bisa melakukan wawancara secara langsung kepada murid-murid ataupun mungkin bercakap-cakap untuk informasi dari guru di kelas sebelumnya. Oke, wah hebat sekali ya Bu ya. Ibu sudah memikirkan kira-kira mau membuat asesmen awal, kemudian juga bertanya, itu penting sekali bertanya kepada siswa, kemudian juga ada wawancara. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, setelah Ibu sudah mengetahui nih dari asesmen awal, wawancara, kebutuhan anak-anak. Nah,
bagaimana Ibu akan membuat modulnya? Ya, tentunya adalah Atau modul langkah yang seperti apa yang Ibu mau bikin? Oke, yang seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa saya akan membuat modul di mana dalam modul itu saya akan menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, di mana menggunakan strategi-strategi yang tepat, di mana murid juga akan tertarik untuk belajar, untuk aktif dalam pembelajaran, sehingga mereka ketika aman dan nyaman dalam belajar, mereka menikmati pembelajaran itu, mereka akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi aktif. Jadi akhirnya mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik dari apa yang mereka pelajari ya. Oke, di dalam Ibu membuat modul ini berdasarkan apa yang sudah Ibu petakan sebelumnya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa saja yang Ibu akan lakukan di dalam membuat modul ini? Oke, baiklah. Langkah yang akan saya lakukan yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Kemudian ketika saya sudah mengetahui kebutuhan mereka seperti apa, kemampuan mereka seperti apa, saya akan menetapkan strategi pembelajaran maupun yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Nah, tentu selain itu juga menyesuaikan dengan selain menyesuaikan karakteristik peserta didik tadi, tentu menyesuaikan dengan karakteristik yang sekolah ya, atau secara konteks. Kemudian setelah itu saya akan membuat modul ajar tersebut, mana modul ajar ini memuat tujuan belajar, syarat-syarat pembelajaran seperti apa yang akan dilakukan, materi belajarnya apa, bentuk-bentuk kegiatan belajarnya seperti apa, langkah-langkah pembelajaran, dan bentuk pembelajaran. Saya juga akan mengembangkan perangkat penilaian. Hal ini diperlukan agar semua aspek kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dapat dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Iya. Oke, jadi langkah-langkahnya sudah luar biasa ya Bu ya. Nah, jadi Ibu sudah menyampaikan terkait identifikasi, strategi yang akan dipakai. Nah, ini langkah-langkahnya kayaknya sudah detail, sudah mantap jiwa ya, sudah luar biasa sekali. Ibu sudah memikirkan bagaimana menyusun modul Ibu. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa mulai nih membuat modul yang sangat luar biasa ini? Saya menantikan ini modul ini ya. Kapan nih menurut Ibu? Saya memang rencananya akan segera memulainya, jadi saya akan mengatur waktunya secepatnya, lalu saya akan juga berusaha membuat target untuk membuat ini modul ini agar benar-benar dapat tercapai dengan maksimal. Oke, jadi Ibu akan membuat segera mungkin dan juga membuat targetnya ya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa bantu Ibu di dalam mengerjakan modul ini? Ya, tentunya saya membutuhkan peran juga dari rekan sejawat saya, tentunya di tingkatan yang sama ya, terlebih khusus untuk kami sama-sama berkolaborasi dalam membuat modul ajar ini agar lebih mudah dalam mengerjakan. Oke, jadi dengan rekan sejawat ya, wah luar biasa. Ibu sudah merancangkan yang perencanaan modul yang luar biasa, tetapi juga Ibu bersedia untuk berkolaborasi ya dengan rekan sejawat, melibatkan rekan sejawat ya. Oke, nah kira-kira bagaimana ya kita bisa, atau Ibu bisa mengukur ketercapaian nih menurut Ibu kan mau bikin modul sendiri nih, bagaimana Ibu akan mengukurnya kira-kira? Ya, karena modul yang saya buat ini memperhatikan kebutuhan murid dan berusaha membuat murid aktif dalam pembelajaran, tentunya saya berharap murid akan semangat dan tertarik untuk belajar. Nah, saya juga berharap ini berhasil dengan
sisanya pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana juga anak-anak hasil belajar mereka dapat meningkat lewat tujuan pembelajaran yang dapat mereka capai. Wah, luar biasa ya. Jadi bisa diukur dari ketercapaian, bagaimana mereka bersemangat ya. Oke, jadi apa nih yang bisa Ibu simpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan? Ya, baiklah Ibu, lewat percakapan ini saya menyimpulkan bahwa saya ingin membuat modul ajar sendiri yang tentunya itu penting, di mana modul ajar yang saya akan buat ini memperhatikan kebutuhan belajar mereka, kemampuan mereka, tetapi juga memperhatikan atau sesuai dengan lingkungan belajar mereka, dan ada langkah-langkah yang akan saya kerjakan. Lalu saya juga memiliki target dan waktu kapan saya akan memulaikannya, dan saya berharap melalui modul ajar ini saya akan menciptakan pembelajaran yang memang benar-benar berpusat kepada murid sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif, mereka semangat dalam belajar, mereka boleh fokus sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dan hasil belajar tentu akan meningkat. Bukan cuma hanya pengetahuan tetapi juga keterampilan dan juga terlebih khusus sikap mereka akan lebih baik lagi. Seperti itu. Dan tentunya tidak lupa saya akan mengajak rekan saya untuk berkolaborasi karena dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat akan lebih mudah ya. Iya, oke Bu ya. Jadi Ibu sudah menyimpulkan dan sesungguhnya saya coba review lagi ya berdasarkan apa yang sudah disampaikan. Jadi Ibu ingin membuat modul ajar sendiri, kemudian Ibu melihat ada kelemahan dari modul copy paste ya. Lalu akhirnya Ibu akan mau merencanakan membuat modul berdasarkan langkah-langkah dan juga mengidentifikasi, memetakan, membuat strategi, dan lain sebagainya. Kemudian Ibu ingin, yang luar biasanya adalah Ibu ingin mengajak rekan untuk berkolaborasi ya, yang berharap di mana anak-anak dapat mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan, akhirnya akan meningkatkan capaian pembelajaran mereka ya. Dan Ibu juga akan membuat target ya di dalam mengerjakan modul dalam waktu dekat yang sedang Ibu rencanakan. Ibu mau membuat target supaya bisa mengerjakan sesuai dengan target ya, luar biasa. Harapan saya adalah kita ketemu nanti, kita bisa diskusikan lagi apa yang dilakukan setelah hasil diskusi ini ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita diskusi saat ini? Ya Ibu Anneke, saya senang bisa melakukan percakapan ini sehingga saya bisa memperoleh penguatan dan saya lebih semangat lagi untuk benar-benar bisa mewujudkan tujuan saya, bagaimana menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan sehingga mutu pembelajaran itu akan semakin meningkat. Mereka juga bisa belajar lebih baik dan hasil belajar mereka akan semakin lebih baik lagi, dan itu menjadi penyemangat saya dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab saya. Iya, saya juga bersemangat ya, sangat menantikan modul yang akan Ibu buat. Kiranya kita bertemu nanti dengan semangat yang sama. Oke Ibu, terima kasih banyak untuk kesempatannya, untuk waktunya kita bisa bincang-bincang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak Ibu Anne.